Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Nah, di kesempatan kali ini, Full Moon Kitchen mau berbagi resep cara membuat abon ikan. Abon dari daging ikan ini juga tak kalah enak loh. Dari sejajaran abon-abon yang berbahan daging, seperti abon ayam, abon sapi, dan yang lainnya. Nah, untuk membuatnya sendiri juga cukup simple loh, dan hasilnya bisa tahan lama. Jangan khawatir dengan aroma amis dari ikan. Full Moon Kitchen punya resep untuk mengurangi atau menghilangkan aroma amis pada ikan. Lanjut ya di sini. Untuk bahan abonnya, Full Moon Kitchen menggunakan ikan tuna. Teman-teman bisa menggunakan jenis ikan tongkol ataupun ikan tongkol pindang, itu juga boleh. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ikan tongkol yang segar, itu harus direbus terlebih dahulu. Dan kalau misalnya menggunakan tongkol pindang, itu langsung saja diolah. Oke deh, kita lanjut aja ke proses pembuatan abon ikannya. Nah, di sini ikan tunanya mau aku rebus dulu. Di sini bahan-bahan untuk merebusnya atau bumbu untuk merebusnya itu ada jahe. Ini jahenya kurang lebih 3 ruas jari, diiris-iris seperti ini. Lanjut 3 lembar daun salam, 2 cabai kering. Kalau misalnya cabai keringnya nggak ada, di skip juga boleh. Lanjut kita tambahkan rempah-rempah. Sebentar ya, saya ambil dulu rempah-rempahnya. Nah, ini dia rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya itu ada cengkeh, bunga lawang, kapulaga, kayu manis, kemudian merica putih. Nah, ini sudah saya tumbuk atau saya blender kasar, jadinya penggunaannya lebih praktis. Rempah-rempah ini sangat membantu sekali untuk menghilangkan aroma amis. Lanjut ya, kita ke proses pengukusan. Nah, ini dia sudah masuk ke proses pengukusan. Dan jangan lupa untuk menambahkan garam. Ini tambahkan garam kurang lebih, kalau aku di sini menambahkan garam sekitar 5 sendok makan. Proses perebusan ikan tunanya ini sama ya dengan proses pengerebusan ikan tongkol pindang. Jadi ini dikukusnya dilapisi dengan taburan garam. Nah, ini ditaburi dengan garam. Kalau misalnya teman-teman mau merebus ikan tuna atau tongkolnya dengan cara dimarinasi dulu, dilumurin kunyit dan bumbu rempah-rempah yang lain, itu juga boleh, sesuaiin aja sama seleranya teman-teman. Setelah diberi taburan garam, ini dikukus kurang lebih 40 sampai 60 menit. Nah, ini hasilnya setelah selesai matang dari kukusan, hasilnya ikannya jadi menyusut teman-teman, dan ini sudah aku dinginkan ya kurang lebih itu 10 menitan. Nah, ini dia hasilnya cantik banget, dan ternyata aroma rempah-rempah itu membantu untuk mengurangi dan menghilangkan aroma amis ya teman-teman. Ini namanya ikan yang nggak bisa benar-benar amisnya itu hilang sempurna, itu masih tetap ada aja aroma amisnya tetapi berkurang begitu. Jadi usahakan teman-teman untuk menggunakan rempah-rempah supaya aroma amis dari ikannya itu berkurang gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang nggak suka makan ikan yang amis atau terlalu amis, jadi gunakan rempah-rempah. Ya, di sini lanjut ya, ikannya kita tetelin dulu. Nah, setelah ikan semua selesai ditetelin, itu prosesnya belum selesai teman-teman. Jadi, di sini aku blender lagi supaya nanti pada saat disangrai itu matangnya akan lebih cepat dan hasilnya nanti akan lebih cantik. Jadi, hasilnya kecil-kecil seperti abon pada umumnya. Nah, di sini saya mau blender halus dulu ya. Blendernya nggak perlu halus sih, jadi kayak kasar gitu aja. Oh iya teman-teman, tadi aku menggunakan 3 kilo ikan tuna. Jadi di sini aku ngeblendernya sebanyak 2 kali pemblenderan ya. Jadi cara ngeblendernya itu gini teman-teman. Nah, jadi di blendernya itu nggak terlalu halus. Jadi
ngeblendernya itu teksturnya kasar. Nah, jadi cuman kayak ditret-tret kayak gitu aja. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ya, jadi ngeblendernya kasar. Nah, cuma ditekan-tekan gitu aja teman-teman tombol blendernya. Dan ini dia hasilnya setelah di blender kasar. Ya, ikan tunanya ini karena aku campur sama bagian yang merah dan hitamnya, jadi bentuknya ada agak sedikit kecoklatan. Lanjut ya kita ke proses berikutnya. Di sini aku sudah menyiapkan bahan bumbu-bumbuannya. Ini dia bahan bumbu-bumbuannya, teman-teman. Nah, bumbu-bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, kemudian kecombrang, daun salam, cabai, serai, lengkuas, jahe, ya, ketumbar, kunyit, dan lain-lain ya. Lanjut bumbu-bumbu tersebut ini akan kita haluskan dulu ya, mau kita chopper atau mau kita blender. Masukkan semua bahan-bahannya. Di sini kalau teman-teman misalnya pengen bumbu-bumbunya ini diulek atau ditumbuk, itu boleh banget ya supaya aroma dari masing-masing rempahnya itu minyaknya benar-benar keluar ya, benar-benar natural itu boleh banget. Nah, di sini teman-teman serainya itu wajib di blender ya, jadi jangan digeprek. Oke, ini lanjut, ini untuk bumbu rempah-rempahnya nanti yang akan kita tabur ya di atas abon ikannya. Dan tak lupa aku menambahkan minyak goreng supaya nanti hasil blenderannya itu benar-benar halus. Lanjut ini mau kita chopper ya atau kita blender. Ini di blender sampai benar-benar halus ya teman-teman. Oke, ini videonya aku cepetin. Dan ini dia hasilnya bumbu-bumbunya sudah halus semuanya. Cakep banget ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses penumisan bumbu. Di sini sebelumnya aku udah siapkan wajan ukuran 28 cm dan aku tidak menambahkan minyak goreng lagi karena tadi di bumbunya kita sudah memberikan minyak goreng ya. Nanti kita tumis sampai minyak gorengnya itu keluar ya. Minyak dari bumbu dan minyak goreng yang kita tambahkan tadi keluar. Ini kita tumis ya teman-teman sampai aroma mentah atau aroma anginnya itu hilang, lalu sampai air atau kandungan air dari bumbunya itu menyusut. Oke, lanjut ini kita tumis. Di sini aku menambahkan sekitar 3 sendok makan gula putih. Kemudian aku menambahkan setengah sendok teh merica. Lalu tambahkan garam kurang lebih 1 sendok teh. Dan masukkan daun salam, daun jeruk. Kalau teman-teman pakai daun jeruk, batangnya dibuang dulu ya. Di sini aku pakai kulit jeruk. Lanjut ini bunga kecombrangnya langsung dimasukin semua. Kalau semisal teman-teman gak punya bunga kecombrang, di skip aja nggak apa-apa. Tapi usahakan ada karena ini aromanya mantap sekali teman-teman. Lanjut ya, ini ditumis sampai semua bahan bumbu menyerap dan tidak tercium bau mentah lagi. Lanjut setelah itu masukkan daging ikan maguronya atau ikan tuna. Ini ditumis-tumis sampai kandungan airnya berkurang. Ini setelah aku masak kurang lebih 20 menitan. Tapi ini masih ada kandungan airnya ya, ini harus kita gongseng lagi. Dan ini hasilnya setelah sekitar 35 menit. Ini masih ada kandungan airnya sedikit tapi sudah mulai kering. Nah, teman-teman untuk suhu apinya selalu dijaga. Nah, ini karena rempah-rempahnya sudah kering ya, sudah semua bumbu-bumbunya itu meresap.
di abon ikannya. Jadi ini kita buang aja karena mengganggu ya, sudah tidak digunakan lagi. Karena semua aromanya sudah meresap di abon ikannya. Oke, kita keluarkan semua ya. Lanjut karena di sini aku mau buat resep abon yang pedas, jadi aku tambahin lagi ini biji kering. Ya, biji cabai kering. Kalau misalnya teman-teman mau tambahkan cabai kering boleh ya. Kalau mau di skip juga boleh. Supaya rasanya pedas, aku suka yang pedas-pedas kalau makan abon. Ini lanjut terus disangrai. Ini udah sedikit lagi. Oh iya teman-teman, kalau masak abon ikan dan abon apapun itu apinya dijaga. Kalau misalnya udah mau kering seperti ini, suhu apinya dipindahkan ke suhu rendah atau ke suhu sedang ya. Karena ini sudah tidak ada kandungan airnya lagi dan ini gampang gosong. Dan satunya lagi, resep abon ikan ini ya, semakin digongseng, semakin kering, aromanya semakin wangi. Semakin mantep, swear. Semakin digongseng, jadi kayak ikan bakar aja gitu teman-teman. Nah ini ya, ini udah mulai kering, tapi aku rasa ini kurang kering supaya bisa awet lama. Jadi aku agak gongseng sedikit lagi. Ini proses masaknya kurang lebih itu kayak masak rendang ya. Tadi ngukus ikannya aja udah habis 40 menitan. Ya, kurang lebih 2 jam lah ya sama untuk ngeringinnya sampai jadi abon kayak gini. Ini udah mulai kering ya. Ini apinya mau aku matiin dulu dan ini udah jadi. Ini hasilnya maksimal banget, kering, wangi dan rasanya pedas, manis, asam dan gurih. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video kami dan sampai ketemu di video berikutnya. Selamat mencoba.